Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Lumut 2 dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Lumut 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di hari ini. Kedua, salawat serta salam kita junjungan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin. Terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu guru semua. Di sini saya akan menyampaikan pengalaman atau penerapan nilai disiplin positif. Langsung saja untuk nilai disiplin positif ada yang pertama yaitu konsep utama disiplin positif, yaitu ada perubahan paradigma. Yang kedua ada disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol, ada keyakinan keras, dan ada segitiga restitusi. Kemudian ada suatu pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama ada hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua ada pemberian hukum dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga ada memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar baru. Gimana? Setuju apa tidak? Yang pertama hukuman dan dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua memberi hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga ada memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu ada pertanyaan pemantik. Kemudian ada pembelajaran dengan paradigma baru. Apakah itu pembelajaran paradigma baru? Pembelajaran paradigma baru yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari perkembangannya, dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil Pancasila. Pembelajaran berdiferensiasi itu berpihak pada murid. Pembelajaran yang tidak menuntut seperti pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara yaitu pembelajaran yang menuntun. Kita sebagai guru itu menuntun, bukan menuntut murid, tetapi menuntun murid. Diibaratkan seperti petani. Petani menanam padinya. Itu contoh pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian ada ini coba di tangan, ada tangan kalian ini. Kok kalian Mbak Lina? Ya guru Bapak Ibu guru. Coba Bapak Ibu guru tangannya diangkat kemudian mengepal. Kalau Anda membuka itu berarti Anda termasuk orang yang imannya goyang katanya. Seperti itu.
Apakah Anda akan membukanya? Iya, itu ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada teori kontrol. Teori kontrol menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Contohnya, ada kalau anak bersalah kita kritik, kemudian kita hukum, apakah itu akan membuat anak itu semakin maju? Ternyata kelihatannya semakin ke belakang, tidak ke depan. Itu ilusi dari miskonsepsi. Kemudian ada disiplin positif. Disiplin positif yaitu dalam budaya kita, maka kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain, mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Misal, waduh, saya disiplin harus berangkat pagi. Tetapi seharusnya kita itu punya rasa disiplin bukan takut berangkat pagi, berangkat telat, takut akan dihukum. Itu tidak ya. Kemudian ada sebagai pendidik, tujuan kita adalah mewujudkan murid yang mempunyai disiplin diri. Wah, disiplin diri. Murid harus mempunyai disiplin diri. Tidak disiplin karena takut, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Murid harus mempunyai disiplin diri, bukan dari peraturan ataupun dari keyakinan kelas, seperti itu. Kemudian ada disiplin positif. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara untuk menerapkan atau penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, kita menerapkan disiplin bukan untuk memberi anak itu sogokan. Contohnya, kalau kamu datang tepat waktu dapat hadiah, itu ternyata salah. Kemudian kamu kalau datang terlambat, kamu akan mendapatkan hukuman. Nah, itu akan lebih, kalau mendapatkan hukuman akan dirinya sendiri. Jadi anak itu akan lebih berkecil hati dan takut akan hukuman itu. Kemudian nilai kebajikan. Adapun nilai kebajikan itu disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nilai-nilai tersebut dinamakan nilai-nilai kebajikan. Adapun nilai-nilai kebajikan itu antara lain ada nilai-nilai kebajikan dari berbagai institusi atau organisasi. Contohnya ada profil pelajar Pancasila, nilainya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
Nilai kebajikan itu kita sebagai murid, kita sebagai guru dan murid itu harus mempunyai berakhlak mulia atau beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian murid itu harus mandiri. Dikatakan mandiri itu dia belajar tidak hanya dengan guru, mencari pembelajaran yang lain dari berbagai sumber. Kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Itu bernalar kritis, berkebinekaan global, ada bergotong royong dan kreatif. Kemudian dari nilai-nilai kebajikan dari berbagai institusi, yaitu primary years program. Sikap murid, murid itu harus punya rasa toleransi, ada empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, komitmen, antusias, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai. Itu murid harus punya rasa toleransi kepada teman. Contohnya ada teman yang tidak membawa pensil, kita harus bertoleransi, kita boleh meminjamkan. Rasa empati juga termasuk itu. Kemudian ingin tahuan, murid itu diajari dia sebisa mungkin ingin tahu, jadi pembelajarannya itu akan semakin maju dan maju. Kemudian kreativitas, murid harus mempunyai kreativitas agar murid itu dalam pembelajarannya semakin menarik, seperti itu. Kemudian kerjasama, percaya diri, komitmen, dan itu. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan dari berbagai organisasi atau institusi. Ada 9 pilar. Karakter, yaitu yang pertama cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kemudian kemandirian dan tanggung jawab. Ada kejujuran, amanah. Kemudian hormat dan santun. Dermawan, suka menolong dan gotong royong. Percaya diri, kreatif dan bekerja keras. Ada kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati. Kemudian toleransi, kedamaian dan kesatuan. Dalam nilai-nilai kebajikan tersebut ada itu termasuk petunjuk hidup. Ada peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, berorganisasi. Kemudian ada kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, ada sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Kemudian nilai-nilai kebajikan ada dalam keterampilan hidup. Dalam keterampilan hidup juga harus ada nilai-nilai kebajikan, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Dapat dipercaya, kalau orang dapat dipercaya akan mudah ke depannya. Lurus hati, kemudian pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Ternyata manusia butuh dasar, yaitu dasar yang pertama bertahan hidup. Manusia itu harus bertahan hidup dengan cara yaitu pertama pasti sandang pangan, makanan terutama ya. Kita dan manusia hidup butuh makan untuk bertahan hidup. Kemudian ada rumah untuk berteduh.
kemudian kesehatan. Yang kedua, kasih sayang. Dasar manusia yang kedua itu kasih sayang. Setiap siswa itu pasti cari perhatian kepada guru, apalagi ketika di rumah. Contohnya, sebelumnya anak yang broken home, biasanya itu di sekolah itu dia cari perhatiannya itu lebih, ingin diperhatikan, kasih sayangnya itu kurang di rumah. Dia mencari kasih sayang di sekolah kepada bapak atau ibu. Kemudian yang ketiga ada penguasaan. Ya, penguasaan itu diakui kemampuan, dihormati. Wah, diakui kemampuannya, saya itu pintar, seperti itu. Kemudian kebebasan. Murid itu belajar tidak ingin ditekan. Maka dari itu nanti ada suatu keyakinan, bukan peraturan, keyakinan kelas, bukan untuk menekan murid. Kemudian ada mencari kesenangan bermain dan tertawa. Murid itu butuh kebebasan, ingin tertawa, ingin bermain. Maka dari itu pembelajaran yang kita lakukan di kelas itu tidak hanya pembelajaran yang monoton. Kemudian kita belajar dengan bermain agar murid tidak merasa sungkan atau merasa bosan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada sebuah video mengidentifikasi kebutuhan dasar manusia. Saya akan putar ya, kita melihat bersama.
Kemudian itu tadi 5 dasar kebutuhan manusia. Kalau kita sudah memenuhi kebutuhan murid akan merasa tenang dan senang ketika mengikuti pembelajaran atau belajar di kelas. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, yaitu restitusi. Adapun motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia muncul karena adanya dorongan manusia dalam menggapai kebutuhan dasarnya. Motivasi perilaku manusia didasari menjadi 3 hal, yaitu ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Kemudian di sini ada sebuah hukuman konsekuensi restitusi. Identitas kegagalan atau gagal hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Identitas sukses atau disiplin, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian restitusinya merupakan pilihan. Kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Ketika diberi hukuman, anak akan merasa trauma akan terus menerus karena ada hukumannya itu, traumanya terbawa sampai ke waktu yang lama. Konsekuensinya yaitu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kemudian restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian ada korban mendapatkan keadilan. Konsekuensinya korban bisa diabaikan. Misalnya dapat hukuman, anak itu kemudian biasanya diabaikan oleh teman-temannya. Kalau ada restitusi yaitu korban mendapatkan ganti. Kemudian murid atau anak akan tersakiti. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kemudian restitusinya itu murid atau anak mendapatkan penguatan. Kemudian ada perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensinya yaitu penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Untuk restitusinya masalah terpecahkan. Kemudian ada hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Hukuman kalau muridnya tidak takut tidak akan berjalan. Kemudian konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kalau restitusinya yaitu murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Dari restitusi itu murid akan bertanggung jawab akan perilakunya yang dilakukan. Kemudian ada hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Contohnya anak membuat kesalahan di salah satu institusi yaitu sekolah. Dia hanya merasa bersalah di sini, tidak di rumah, tidak merasa di sekolahan seperti itu. Kemudian konsekuensinya yaitu membuat penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nah, untuk restitusinya fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian ada lagi peraturan adalah kamu harus. Murid atau anak membenci peraturan. Ada apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Ada apa yang kamu yakini?
Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Ada nilai negatif, positif, dan netral. Di situ awas kalau dilakukan lagi ya nanti. Awas kamu, itu negatif. Untuk netralnya biasanya lakukan apa yang saya katakan. Itu termasuk hukuman yang tidak baik juga. Kemudian kalau positifnya, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Muridnya akan lebih bertanggung jawab nantinya. Ada negatif mode paksaan. Biasanya karena kamu melakukan kesalahan, kamu harus biasanya ada disuruh menyapu, itu paksaan. Kemudian netralnya stimulus atau respon, positifnya teori kontrol. Kemudian ada yang mendorong menyalahkan diri. Untuk netralnya mendorong kepatuhan, untuk positifnya mendorong disiplin positif. Untuk negatif konsep diri buruk, netralnya konsep diri baik, kemudian positifnya konsep diri kuat. Di sini ada hukuman murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Itu hukuman konsekuensinya murid atau anak belajar taat peraturan. Restitusinya murid atau anak belajar memecahkan masalah. Kalau menggunakan restitusi, anak itu akan belajar memecahkan masalah. Apa yang saya lakukan dan saya bertanggung jawab untuk memecahkan masalahnya dengan jalan yang seperti apa. Kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan. Kemudian konsekuensinya mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Untuk restitusinya, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Kemudian ada hukuman dampak pada murid, marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Kemudian konsekuensinya kehilangan hak waktu jeda seorang diri, time out atau penahanan, detention. Kemudian restitusinya yaitu murid atau anak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Kemudian tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Untuk konsekuensinya sudah diketahui masuk akal. Untuk restitusinya berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Selanjutnya tindakan guru, hukuman atau konsekuensi mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi, karena terlambat sekolah itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Bulina mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Itu hukuman. Ya, kemudian ada lari mengelilingi lapangan, basket 2 kali karena terlambat, itu termasuk hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up, itu juga termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu hukuman atau konsekuensi. Kemudian ada membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, itu termasuk hukuman. Nah, itu termasuk ada beberapa contoh hukuman dan konsekuensi. Hukuman, ada konsekuensi, ada contoh. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup.
dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gegap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat ini membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jawablah kedua pertanyaan ini. Nah, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Ayo, setuju apa tidak? Tidak ya. Mengapa tidak setuju? Karena Pak Seno memberikan hukuman kepada Iva yang telah melakukan kesalahan pada saat pembelajaran. Dan itu dilakukan di depan teman-temannya ya. Iya. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengapa itu hukuman kok tidak konsekuensi? Kenapa? Karena hukuman itu timbul dari Pak Seno sendiri, bukan kesepakatan antara murid dan gurunya. Iya, terima kasih. Kemudian yang kedua, Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi murid dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi dan antri di depan kelas. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Coba kita menjawab bareng-bareng. Yang pertama, menurut Bapak Ibu guru, kira-kira motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas, menurut Bapak Ibu apa motivasinya? Ayo. Motivasi murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri masuk kelas. Apa Bu Lina? Ingin mendapatkan stiker dari ibu gurunya. Ya, kemudian adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Ada bisa. Contohnya, Dengan diajarkan antri, keyakinan, nilai-nilai ketika mengantri. kemudian ada dihukum oleh penghargaan. Banyak ya, dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari suatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaannya yang berkualitas, sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya.
dan mereka tidak akan melihat untuk melakukannya, menurut Alfie Kohn. Kohn selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatan selama ini tentang tindakan memberi penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Menghukum seseorang, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif biasanya. Kemudian merusak hubungan. Ketika kita memberi hukuman biasanya akan merusak hubungan antara murid, mengurangi ketepatan, kemudian menurunkan kualitas. Contohnya anak itu kadang ada yang kualitas ranking 1 itu sebenarnya tidak ada rankingnya. Kualitas belajarnya mereka karena sebenarnya dia pintar, tapi dia itu nakal, kemudian melakukan kesalahan, itu diberi hukuman, dia kualitas belajarnya akan menurun. Kemudian mematikan kreativitas, menghukum atau kemudian memotivasi diri dalam diri. Kemudian ada motivasi diri dalam diri, yaitu intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menghubungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Kemudian jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara ilmiah. Ketika anak belajar yang tadinya tidak bisa, tiba-tiba sudah bisa, anak itu merasa gembira, sangat senang. Nah, itu kita memberi penghargaan. Anak itu akan merasa penghargaan guru itu dirasakan secara ilmiah, tidak membobok, bukan untuk penghargaan yang lebih di situnya. Kemudian ada ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus sebuah kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Contohnya anak tidak mengerjakan PR. Cara anak itu, saya harus bisa menebus kesalahan saya untuk mengerjakan PR itu. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian ada restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi menguatkan. Dan restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Untuk pengertian restitusi sendiri, yaitu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian perbedaan penanganan. Contoh kasus ini, siswa diberi hukuman keliling lapangan 3 kali atau siswa membersihkan toilet, itu termasuk hukuman. Kemudian konsekuensinya siswa diberi konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya pada saat istirahat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan yang ada, itu konsekuensi karena merasa siswa itu salah. Kemudian untuk restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya.
guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ada posisi kontrol. Posisi kontrol mempunyai 5, yaitu posisi kontrol dalam restitusi dikembangkan oleh Diane Gossen, atau di mana ada 5 posisi kontrol. Ini merupakan perjalanan seorang pendidik. Itu harus mempunyai 5 kontrol posisi agar dapat mengenali dirinya sendiri. Kelima posisi kontrol tersebut yaitu hukuman, pembuat orang merasa bersalah, ada kontrol teman, ada pemantau, ada restitusi. Kalau dulu mungkin sebelum saya belajar dalam pendidikan guru penggerak ini, kebanyakan guru itu biasanya memakai posisi kontrol penghukum. Biasanya kalau tidak pembuat orang merasa bersalah, kemudian pemantau itu. Tetapi sekarang setelah mempelajari posisi kontrol ini dalam guru penggerak, sekarang sudah berubah, kebanyakan memakai manajer dan restitusi itu sendiri. Kemudian ada posisi kontrol motivasi. Guru berkata, kamu kalau tidak melakukan, awas ya, rasakan, itu termasuk hukuman. Posisi kontrol, untuk posisi kontrol hukuman, yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid dalam lagi. Kemudian guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini biasanya. Patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Biasanya itu kalau penghukum. Biasanya untuk penghukum itu nadanya tinggi, suaranya tinggi, biasanya matanya melotot dan mukanya serem. Itu biasanya untuk posisi kontrol penghukum. Untuk hasilnya dari posisi kontrol hukum yaitu kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Itu untuk posisi kontrol penghukum. Jadi tidak efektif menurut saya posisi kontrol yang satu ini. Kemudian posisi kontrol membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Biasanya menggunakan kata-kata gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini. Biasanya itu kebanyakan itu termasuk posisi kontrol merasa bersalah, membuat merasa bersalah. Contohnya anak-anak membuat salah di sekolah. Ketika guru sebagai mengatasi masalah itu dengan posisi kontrol, biasanya bertanya, gimana kalau orang tua kamu tahu, apa kamu tidak malu, kamu nantinya dimarahi, seperti itu biasanya. Kemudian biasanya nadanya itu halus, sedih. Nah, sedih karena gimana kalau orang tua kamu, biasanya seperti itu. Untuk hasil dari penggunaan posisi kontrol yaitu untuk membuat merasa bersalah, biasanya hasilnya murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapaknya. Ya, saya sudah mengecewakan orang tua. Akhirnya murid itu merasa bersalah. Orang tuanya dia itu merasa menjadi orang yang gagal membahagiakan orang tua dan orang lain. Kedangkalan sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid, menahan perasaan, yaitu akan terus-menerus teringat
karena kegagalan tidak bisa membahagiakan orang tua. Kemudian untuk posisi ketiga yaitu kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang menjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor. Biasanya guru akan bertanya, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ayo Bapak sudah pernah membantu kamu. Kemudian biasanya nadanya akrab seperti teman. Hasilnya untuk posisi kontrol teman, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Orang nyomek sama Pak Guru itu tidak apa-apa, Pak Gurunya tidak marah. Itu untuk hasil yang negatif. Kemudian posisi kontrol yang pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaannya biasanya seperti ini kalau pemantau. Apa yang kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu. Untuk memantau hasil dari posisi kontrolnya itu yaitu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, jadi marah atau membuat merasa bersalah. Kemudian ada posisi kontrol manajer. Ini sekarang banyak digunakan. Kalau dulu mungkin banyak yang digunakan itu penghukum. Kalau sekarang banyak yang digunakan itu posisi kontrol manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya, mendukung dan murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, mari kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer yang bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahannya. Seorang manajer akan berkata seperti ini biasanya, apa yang kita yakini? Untuk itu kembali ke keyakinan kelas. Kemudian apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini, menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kemudian untuk pemantau hasilnya yaitu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjuk suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya.
Akibatnya untuk lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku sama dengan guru yang lain. Itu untuk manajer. Maria harus bilang menit saja. Terus lanjut. wes saja Usah kalau sing terakhir. saja Yes, cepat. Boleh terakhir ini itu. dilewati yo. Terakhir. Kalau orang swag karena Tenang kali sejam sudah. Saya kan lama kalau orang 10 menit lagi ambil ya cepat. Kemudian ada beberapa keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu kenapa bukan peraturan tetapi keyakinan. Untuk biasanya peraturan itu hanya dibuat oleh guru. Murid-murid tidak diajak untuk membuat peraturan itu, tetapi kalau keyakinan kelas kita membuat bersama. Kita berkolaborasi dengan murid untuk membuat keyakinan kelas. Situ. Kemudian untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan. Keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Kemudian tahapan keyakinan kelas. Yang pertama, tentu nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda sudah terdapat dalam kelompok, yaitu toleransi, saling menghargai, dan lainnya. Kemudian yang kedua, sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama, bahasa kembali dan kelompok utama. Kemudian yang ketiga, buat poster atau muat di sosial media keyakinan sekolah atau kelas Anda. Contoh keyakinan kelas yaitu 1. Selalu bersikap positif. Kemudian senantiasa menjadi diri terbaik. Kemudian percaya dan menghormati orang lain. 4. Berkomitmen terhadap setiap tugas. 5. Senantiasa membantu. Kemudian berperilaku jujur. Kemudian yang ketujuh, tidak merugikan orang lain. Itu adalah contoh keyakinan kelas. Di sini ada peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas, kembalikan barang di tempatmu. Kalau kita menggunakan keyakinan, katanya dengan kalimat tanggung jawab. Kemudian kalau peraturan, kalimatnya dilarang mengganggu orang lain. Untuk keyakinan kelas bisa menggunakan kalimat menghormati orang lain. Kemudian peraturan hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Untuk keyakinan kelas bisa menggunakan kalimat keselamatan menghormati orang lain. Itu ada segitiga institusi. Kemudian ada menstabilkan identitas. Kemudian ada validasi tindakan yang salah, membuat siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Misal ada anak yang melakukan kesalahan atau melanggar keyakinan kelas, ditanya kenapa kok melanggar keyakinan kelas. Biasanya anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ada videonya. Di sini dalam menerapkan disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, bukan penuntut ya, tapi among, posisi manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Setelah 1 jam berlangsung, terima kasih dari saya, salam guru penggerak
saya cukup sekian.